Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reski Hidayani Mutmainnah dari Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Pada video kali ini kita akan membahas modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko perusahaan, termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan penilaian hal-hal negatif yang dapat bekerja. Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat lembaga keuangan syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Selanjutnya adalah analisis pembiayaan melalui prinsip 5C. Yang pertama adalah karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon peminjam atau nasabah. Hal ini akan dinilai dari hasil wawancara antara customer service dengan nasabah yang hendak mengajukan kredit dengan pertanyaan seputar latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip karakter ini ialah bank akan menilai calon peminjam tersebut apakah termasuk peminjam yang bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama atau mendapatkan pinjaman bank. Faktor karakter juga menentukan apakah seseorang tersebut memiliki itikat baik dalam menyelesaikan pembayaran cicilan atau sebaliknya, memiliki banyak tunggakan atau telat bayar. Informasi yang berhubungan dengan karakter calon peminjam kini dikelola oleh Bank Indonesia, dikenal dengan istilah Sistem Informasi Debitur atau SID atau proses BI check-in. Informasi dalam SID adalah rapor kredit yang merekam setiap hal yang berhubungan dengan transaksi finansial seseorang. Misalnya, profil pembayaran tagihan, apakah termasuk kategori bayar tepat waktu, selalu bayar cicilan minimum, atau melebihi batas waktu. Selanjutnya adalah capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman seseorang kepada bank, seperti apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak. Selanjutnya, prinsip capital, yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Contoh penilaian dari sisi kapital adalah seperti beberapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki oleh calon peminjam. Bagi pengusaha, maka faktor kapital akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah. Sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjam tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan. Selanjutnya, prinsip kolateral atau prinsip keempat yang perlu diperhatikan. Umumnya, semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman, maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Prinsip yang terakhir adalah condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar pihak bank maupun nasabah atau calon peminjam. Misalnya, usia minimal peminjam, jumlah peminjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya. Contoh kondisi lain yang juga menjadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha antara lain kondisi perekonomian suatu daerah atau negara terhadap jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam.
Komponen lingkungan internal dalam manajemen risiko terkait dengan kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi pegawai, tingkat kesejahteraan bawahan, dan selainnya. Ini perlu juga dilakukan deteksi manajemen untuk mencegah munculnya risiko dari kriteria tersebut. Penentuan sasaran maksudnya adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Di dalamnya biasanya tercakup dua hal, yaitu risiko yang muncul dari statement visi dan misi usaha, serta sasaran risiko yang datang dari kegiatan teknis atau operasional. Identifikasi peristiwa. Untuk komponen ini boleh tidak mengakomodir semua risiko, tetapi minimal kegiatan yang potensial saja dengan berbagai pertimbangan masalah yang muncul jauh lebih besar. Sekalipun demikian, tidak semua peristiwa bisnis teridentifikasi merugikan. Oleh sebab itu, silakan dipilih mana peristiwa yang bernilai positif, mana yang negatif. Selain melakukan penilaian terhadap risiko, juga menentukan tanggapan atau respon terhadap risiko tersebut. Respon dari manajemen tergantung risiko apa yang dihadapi. Respon atau tanggapan tersebut bisa dalam bentuk menghindari risiko atau avoidance, mengurangi risiko atau reduction, memindahkan risiko atau sharing, atau menerima risiko atau acceptance. Setelah diberi tanggapan, selanjutnya yaitu penyusunan prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Aktivitas pengendalian risiko diantara lain, pembuatan kebijakan dan prosedur, delegasi wewenang, pengamanan kekayaan perusahaan, pemisahan fungsi, dan supervisi. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait melalui media komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Pemantauan atau monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses monitoring adalah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan. Pembiayaan keuangan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang ditetapkan sebelumnya. Tagihan dalam keuangan syariah ada beberapa bentuk. Yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Bentuk pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau syaibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Selanjutnya adalah murabahah. Pengertian murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh pihak penjual dan pembeli, sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Yang ketiga adalah salam. Pengertian akad salam adalah istilah dalam keuangan syariah Islam yang mengacu pada transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat transaksi, namun dengan membayarnya di muka, pembeli akan mendapatkan barangnya beberapa waktu setelahnya. Selanjutnya istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau syani.
Selanjutnya adalah ijarah, transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Yang terakhir adalah card. Pinjaman card yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, pembiayaan likuiditas dalam bentuk card. Yang kedua, pembiayaan piutang dalam bentuk card. Yang ketiga, pembiayaan persediaan dalam bentuk murabahah, salam dan istisna. Yang keempat, pembiayaan perdagangan umum dalam bentuk mudharabah. Dan yang terakhir, pembiayaan perdagangan pesanan dalam bentuk wakalah, musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Rasio pembiayaan bank syariah. Rasio pembiayaan bank syariah yang ideal adalah 95-98%. Hal itu berarti dari 100% dana terkumpul dari masyarakat, sebanyak 95-98% diantaranya disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan. Financing to deposit ratio adalah pembiayaan modal kerja per dana pihak ketiga dikali 100%. Financing to deposit ratio berfungsi mengukur komposisi pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga dan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank syariah. Selanjutnya, rasio return on asset adalah laba bersih per total aset dikali 100%. Return on asset adalah ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Risiko dalam keuangan syariah disebut gharar atau kekhawatiran atau menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, atau kebinasaan. Gharar dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakpastian atau uncertainty. Transaksi gharar berarti sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian atau jahalah antara dua pihak yang bertransaksi sesuatu yang objek akadnya tidak diyakini dapat diserahkan. Takdir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah gharar, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama, yaitu pertama, kurangnya pengetahuan atau informasi pada pihak yang melakukan kontrak atau akad. Kedua, karena tidak adanya objek. Namun dalam hal ini ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara aktual belum ada, dengan diiringi syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi memiliki kemampuan mengelola untuk mampu memastikannya di masa depan. Risiko dalam keuangan syariah, ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin mengakibatkan kerugian atau loss. Return yang diharapkan oleh lembaga keuangan syariah lebih besar daripada return yang terjadi. Jenis-jenis risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, natural certainty contract, yang terdiri dari risiko terkait pembiayaan murabahah, risiko terkait pembiayaan ijarah, risiko terkait pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik, risiko terkait pembiayaan salam dan istisna. Yang kedua adalah natural uncertainty contract, yang terdiri dari risiko fluktuasi pendapatan bisnis yang dibiayai serta risiko karakter. Risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah terdiri dari risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, strategi atau strategic risk, risiko keputahuan, dan risiko modal. Pengelolaan risiko dalam keuangan syariah yang pertama adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko
risiko merupakan proses yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi dan merupakan bagian yang integral dari proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan risiko dengan melakukan tahap identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Yang ketiga, rencana penanggulangan risiko, penyusunan rencana untuk mengendalikan risiko dengan prioritas tinggi berupa implementasi mekanisme kontrol yang terintegrasi dalam prosedur kegiatan. Monitoring dan evaluasi yaitu memantau kerja mekanisme pengendalian risiko, yaitu dengan menetapkan indikator terjadinya risiko yang diukur dari aspek-aspek kinerja kegiatan. Selanjutnya, melakukan penilaian keberhasilan dalam menanggulangi risiko dan melakukan pengkajian pada bagian yang dianggap kurang. Risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. Risiko pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah per total pembiayaan dikali 100%. Dalam hal ini terbagi menjadi 5 peringkat. Peringkat pertama, NPF lebih kecil dari 2%. Peringkat kedua, NPF lebih besar atau sama dengan 2% dan di bawah 5%. Peringkat ketiga, NPF lebih besar atau sama dengan 5% dan di bawah 8%. Peringkat keempat, NPF lebih besar atau sama dengan 8% dan di bawah 12%. Peringkat kelima, NPF lebih besar atau sama dengan 12%. Baiklah, itu tadi materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih karena telah menyaksikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.